Haryadi. Ibu Sri Joni. Berdua dengan
Pak Umar Haryadi. Ibu Sri Joli. Berdua dengan
depan itu malam distorkannya selisih catatan amal manusia selama 1 tahun. Di malam itu distorkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja akhir dari catatan amal perbuatan kita itu mudah-mudahan menjadi bintang emas. Amin ya Rabb. Nah, oleh karenanya terkait dengan hal ini bahwa Ini kameraman ini kerjanya berat seperti ini Pak. Ya harus dua. Iya. Kita mau ziarah ke Bake. Kita ziarah ke Bake. Bake. Kemudian juga ziarah ke depan makbarah Rasulullah. Ya. Kemudian juga kita akan mengunjungi Masjid Abu Bakar, Ya. Masjid Gomamah, Masjid Ali, dan juga kita nanti terakhir ke tempat bai'ah Sakifah Bani Sa'idah. Insya Allah nanti beberapa tempat-tempat ziarah itu akan kita jelaskan secara singkat. Terima kasih. Ya. Di depan kita ini ya adalah Makbarah Baqi. Jadi pemakaman Baqi. Ya, pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu pemakaman tertua di Madinah. Jadi awal dalam sejarah Rasulullah ya itu orang-orang pertama yang dulu masuk Islam juga kepada Rasulullah dimakamkan di makam ini. Siapa saja yang dimakamkan di sini? Pertama Siti Aisyah karramallahu wajhaha radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di sini. Ya, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putra-putra Rasulullah, Abdullah dan lain sebagainya juga dimakamkan di sini. Ya, di makam Baqi ini. Kemudian juga di khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan itu dimakamkan di sini di Baqi. Mohon maaf mungkin kalau nanti, mohon maaf jangan iri ibu-ibu, kalau nanti saya khusus ngajak bapak-bapak ke dalam. Ya. Pada waktu tertentu nanti pada subuh Pak, nanti akan saya sampaikan. Mungkin kita di besok nggak bisa, besoknya lagi bapak-bapak pada subuh atau pada asar ya, karena sekarang buka pada asar. Mungkin kita lebih enak pada subuh aja ya bapak-bapak. Itu nanti akan saya ajak di sana, kita ziarah langsung melihat makamnya. Makam Sayyidina Utsman bin Affan dan makam-makam para sahabat yang lain yang ratusan para sahabat dimakamkan di sini. Ya, gitu. Dimakamkan di sini. Nah, oleh karenanya ini namanya makam Baqi Al-Gorgot. Al-Gorgot itu artinya pohon berduri. Jadi dulunya ini seperti hutan dan ditumbuhi oleh pepohonan-pepohonan yang berduri. Dan sekarang sudah seperti ini. Ini Baqi Al-Gorgot. Baik. Kalau mau ngambil gambar bisa dari sini arahnya ke sana. Ya, kita kalau di sini nggak boleh pakai spanduk, cukup kita ngambil foto aja biasa.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Isaha anu parantos nitip salam ke ibu bapak. Mangga. Apa lo mau ini? Taruh ke kamera. Kubahnya ke bawah kan? Bawah, Pak. Iya. Siap. Ambil beberapa kali dengan bagus, murah. Dari es dah pokoknya. Iya, sekali. Jangan di sini. Jangan di video, nak. Ambil Jadi kita begini, Pak. Iya. Apalagi sama kayak Nah itu Pak, nah ke sana itu Pak, nih ke sana itu yang kemarin yang tadi saya sampaikan. Nah, bila itu ke sana itu adalah Museum Asmaul Husna dan depan kita ini adalah Masjid Gomama. Ada tulisannya Masjid Gomama, tulisan Arab. Masjid Gomama. Masjid Gomama itu apa itu Gomama? Gomama awan. Ya. Karena di sini Rasulullah itu setiap kali selalu dinaungi oleh awan. Jadi hebatnya Rasulullah ketika di jalan di terik panas matahari, awan ngikutin. Beda aja orang. Ada tulisannya Masjid Gomama, tulisan Arab. Masjid Gomama. Masjid Gomama itu apa itu Gomama? Gomama itu awan. Ya. Karena di sini Rasulullah itu setiap kali selalu dinaungi oleh awan. Jadi hebatnya Rasulullah ketika di jalan di terik panas matahari, awan ngikutin. Beda aja orang. Ya, luar biasa. Nah, karenanya di sini dibangun masjid yang namanya Masjid Gomama. Dulu Rasulullah di sini kelihatan di sana. Nah, tempat ini, masjid ini dipakai juga untuk sholat sunat. Atau orang yang tidak melaksanakan sholat di sana, usai pelaksanaan sholat di sana, mereka mau sholat bisa di sini, maksudnya gitu. Ini Masjid Gomama. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Haji. Assalamualaikum Haja. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Centil. Assalamualaikum. Itu masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di situ masjidnya apa adanya. Ya, temboknya kayak gitu memang, modelnya kayak gitu. Ya. Nah kemudian di belakang ibu kelihatan juga masjid. Itu namanya Masjid Sayyidina Ali.
yang ada menara itu, menara hitam. Itu Masjid Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ya. Nah, Masjid Sayyidina Utsman itu ada di belakang jauh. Masjid Al-Bukhari itu ada di belakang hotel kita. Nanti ketika kita ziarah ke Masjid Ijabah itu kita lewati Masjid Bukhari. Nah itu baik. Bapak dan Ibu, ini kita kenalkan saja bahwa ini tempat-tempat bersejarah wilayah ini. Dulu saya tahun 2009 itu hotelnya di sini. Tuh ini Samal Masih Darussalam. Itu hotelnya di situ. Jadi kita di sekitar ini jamaah salam di sekitar seluruh sekitar Masjid Nabawi itu sudah pernah sebelah sini. Sana juga. Ya, ketika pelaksanaan ibadah haji Masjid Nabawi. Karena kan makam Sayyidina makam Rasulullah SAW itu kan di kamar Siti Aisyah. Kamar Siti Aisyah. Oke, saya kira itu ingin memperkenalkan mana Taeta gitu. Kayak daun. Apa tadi Bang? Sakipas Bani Saidah. Sakipas Bani Saidah tuh yang di pohon-pohon itu ya? Iya, tempat di akadnya. Di baiatnya Abu Bakar. Sayyidina. Sekarang dilihat, tapi dulu itu Madinah. Jadi pusat pemerintahan Islam itu di Madinah. Itu di situ dan di sini tempat-tempat yang di sini itu adalah tempat para sahabat-sahabat, rumah-rumah para sahabat. Kalau rumah Kanjeng Nabi dan sejarahnya itu ada masjid itu di Nabawi. Karena kan jadi kalau umpamanya kita di sini, di mana hotel kita? Nah, gambarkan itu. Oh, berarti. Ya, itu di sana. Pintu belakang. Kita mulai sekarang mendekat ke sana. Pak Haji, ini bangunan yang di sini ini kan masih komplek Nabawi. Oh iya, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Terus ini kan ada utara, selatan, timur, barat barangkali ya. Sekarang ini kita ada di posisi Timur ya. timur. Gerbangnya sendiri di mana sebenarnya Pak? Itu nanti Yang gerbang tadi. utamanya ini. Gerbang utamanya Ya. Nabawi. Jadi gerbang utama Nabawi itu pintu 25. Pintu 25 ya. Pintu 25, maaf, bukan pintu 25. Pintu 15. Pintu 15, 21. Pintu 21. Pintu 21. Kita ke sana. Ini pintu utama ya. Iya, pintu utama. Ini merupakan pintu utama Masjid Nabawi. Pintu utama Masjid Nabawi, yaitu pintu 21. Pintu 21. Dan di depan sana ada orang Indonesia bilang itu Masjid Gadang. Masjid Gadang. Maaf, ini Rumah Gadang. jam gadang. Oh, jam gadang ada di sini. Ya, Oh, jam gadang. orang bilang itu jam gadang tuh yang itu Pak. Nah itu tuh, Oh, itu. kelihatan jam itu.
Iya. jam. Itu jam kan. Langsung ke ini ke kamar kita. Nah itu baca Yasin sekali. Nah kemudian malam distorkannya seluruh catatan amal manusia selama 1 tahun. Di malam itu distorkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saja akhir dari catatan amal perbuatan kita itu mudah-mudahan menjadi tinta emas. Amin ya Rabb. Oleh karenanya terkait dengan hal ini bahwa Ini kameraman ini kerjanya berat seperti ini Pak. Ya harus dua. Iya. Kita mau ziarah ke Bake, Kita ziarah ke Bake. Bake. Kemudian juga ziarah ke depan makbarah Rasulullah. Ya. Kemudian juga kita akan mengunjungi Masjid Abu Bakar, Ya. Masjid Gomamah, Masjid Ali, dan juga kita nanti terakhir ke tempat Bai'ah Sakifah Bani Sa'idah. Insya Allah nanti beberapa tempat-tempat ziarah itu akan kita jelaskan secara singkat. Terima kasih. Ya. Di depan kita ini ya adalah Makbarah Baqi. Jadi pemakaman Baqi. Ya, pemakaman Baqi. Pemakaman Baqi itu pemakaman tertua di Madinah. Jadi awal dalam sejarah Rasulullah ya itu orang-orang pertama yang dulu masuk Islam juga kepada Rasulullah dimakamkan di makam ini. Siapa saja yang dimakamkan itu? Pertama Siti Aisyah karramallahu wajhah radhiyallahu anha. Siti Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan di sini. Ya, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putra-putra Rasulullah, Abdullah dan lain sebagainya juga dimakamkan di sini. Ya, di makam Baqi ini. Kemudian juga di khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan itu dimakamkan di sini di Baqi. Mohon maaf mungkin kalau nanti, mohon maaf jangan iri ibu-ibu, kalau nanti saya khusus ngajak bapak-bapak ke dalam. Ya. Pada waktu tertentu nanti pada subuh Pak, nanti akan saya sampaikan. Mungkin kita di besok nggak bisa, besoknya lagi bapak-bapak pada subuh atau pada asar ya, karena sekarang buka pada asar, mungkin kita lebih enak pada subuh aja ya bapak-bapak. Itu nanti akan saya ajak di sana, kita ziarah langsung melihat makamnya, makam Sayyidina Utsman bin Affan dan makam-makam para sahabat yang lain yang ratusan para sahabat dimakamkan di sini. Ya, gitu. Dimakamkan di sini. Nah, oleh karenanya ini namanya makam Baqi Al-Ghorghot. Al-Ghorghot itu artinya pohon berduri. Jadi dulunya ini seperti hutan dan ditumbuhi oleh pepohonan-pepohonan yang berduri. Dan sekarang sudah seperti ini.
Itu ini pakai Al-Ghurqad. Baik, kalau mau ngambil gambar bisa dari sini, arahnya ke sana. Ya, kita kalau di sini nggak boleh pakai spanduk, cukup kita ngambil foto aja biasa. Maka Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala min ahlina mangga sugikeun. Assalamualaikum ya Rasulullah. Isaha anu parantos nitip salam ka ibu bapak. Mangga. Apa lo mau nih? Taruh ke kamera. Kubahnya ke bawah kan? Bawa Pak. Iya. Siap. Ambil beberapa kali dengan bagus, murah. Dari es dah pokoknya. Iya, sekali. Jangan di video nak. Ambil Ya kita begini Pak. Apalagi sama Nah itu Pak, nah ke sana itu Pak, nih ke sana itu yang kemarin yang tadi saya sampaikan. Nah, bilang, itu ke sana itu adalah Museum Asmaul Husna dan depan kita ini adalah Masjid Gomama. Ada tulisannya Masjid Gomama, tulisan Arab. Masjid Gomama. Masjid Gomama itu apa itu Gomama? Awan. Ya. Karena di sini Rasulullah itu setiap kali selalu dinaungi oleh awan. Jadi hebatnya Rasulullah ketika di jalan di terik panas matahari, awan ngikutin. Beda aja orang. Ada tulisannya Masjid Gomama, tulisan Arab. Masjid Gomama. Masjid Gomama itu apa itu Gomama? Gomama itu awan. Ya. Karena di sini Rasulullah itu setiap kali selalu dinaungi oleh awan. Jadi hebatnya Rasulullah ketika di jalan di terik panas matahari, awan ngikutin. Beda aja orang. Ya, luar biasa.
Nah, karenanya di sini dibangun masjid yang namanya Masjid Gomama. Dulu Rasulullah di sini diatas. Nah, tempat ini, masjid ini dipakai juga untuk sholat sunat. Atau orang yang tidak melaksanakan sholat di sana, usai pelaksanaan sholat di sana, mereka mau sholat bisa di sini, maksudnya gitu. Ini Masjid Gomama. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam Haji. Assalamualaikum Haja. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Centil. Assalamualaikum. Itu Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di situ masjidnya apa adanya. Ya, temboknya kayak gitu memang, modelnya kayak gitu. Ya. Nah kemudian di belakang ibu kelihatan juga masjid. Itu namanya Masjid Sayyidina Ali. Itu yang ada menara itu, menara hitam. Itu Masjid Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ya. Nah, Masjid Sayyidina Utsman itu ada di belakang jauh. Masjid Al-Bukhari itu ada di belakang hotel kita. Nanti ketika kita ziarah ke Masjid Ijabah itu kita lewati Masjid Bukhari. Nah itu baik. Bapak dan Ibu, ini kita kenalkan saja bahwa ini tempat-tempat bersejarah wilayah ini. Dulu saya tahun 2009 itu hotelnya di sini. Tuh ini Samal Masih Darussalam. Itu hotelnya di situ. Jadi kita di sekitar ini jamaah salam di sekitar seluruh sekitar Masjid Nabawi itu sudah pernah sebelah sini. Sana juga. Ya, ketika pelaksanaan ibadah haji Masjid Nabawi. Karena kan makam Sayyidina makam Rasulullah SAW itu kan di kamar Siti Aisyah. Kamar Siti Aisyah. Oke, saya kira itu ingin memperkenalkan mana Taeta gitu. Ya daun. Apa tadi Bang? Sakipas Bani Saidah. Sakipas Bani Saidah tuh yang di pohon-pohon itu ya? Iya. Tempat di akadnya. Di baiatnya Abu Bakar. Sayyidina. Sekarang dilihat, tapi dulu itu Madinah. Jadi pusat pemerintahan Islam itu di Madinah. Itu di situ dan di sini tempat-tempat yang di sini itu adalah tempat para sahabat-sahabat, rumah-rumah para sahabat. Kalau rumah Kanjeng Nabi dan Siti Khadijah itu ada masjid itu di Nabawi. Kan jadi kalau umpamanya kita di sini, di mana hotel kita? Nah, gambarkan itu. Oh, berarti belakang. Ya, itu di sana. Pintu belakang. Kita mulai sekarang mendekat ke sana. Pak Haji, ini bangunan yang di sini ini kan masih komplek Nabawi. Oh iya, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Terus ini kan ada utara, selatan, timur, barat barangkali ya. Sekarang ini kita ada di posisi Timur ya. timur. Gerbangnya sendiri di mana sebenarnya Pak? Itu nanti Yang gerbang tadi. utamanya ini. Gerbang utamanya Ya. Nabawi. Jadi gerbang utama Nabawi itu pintu 25. Pintu 25 ya. Pintu 25, maaf, bukan pintu 25. Pintu 15. Pintu 15, 21. Pintu 21. Pintu 21.
Kita ke sana. Ya, jadi bisa ke sini ya. Ini pintu utama ya? Iya, pintu utama. Ini merupakan pintu utama Masjid Nabawi. Pintu utama Masjid Nabawi, yaitu pintu 21. Pintu 21. Dan di depan sana ada orang Indonesia bilang itu Masjid Gadang. Masjid Gadang. Maaf, ini Rumah Gadang. Jam Gadang. Oh, jam Gadang ada di sini. Ya, Oh, jam Gadang. orang bilang itu jam Gadang tuh yang itu Pak. Nah itu tuh, Oh, itu. kelihatan jam itu. Iya. Tunggu jam. Itu Nah, jam Gadang. Langsung ke ini ke kamar kita. Nah itu baca Yasin sekali. Nah kemudian sudah sarapan? Alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan melaksanakan ziarah. Kita baca doa perjalanan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Al-Fatihah. Masjid Quba di Madinah kurang lebih 4 sampai 5 km dari Masjid Nabawi, dekat. Dan insya Allah kita nanti Bapak Ibu sekalian, di mana orang yang melaksanakan sholat sunat di Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah. Karenanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan sholat sunnah di sana. Yang pertama bisa sholat sunat tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunat duha 2 rakaat, ya 2 rakaat saja atau 4 rakaat, ya itu. Kemudian setelah itu bisa kembali lagi nanti ke mobil kita. Bapak Ibu sekalian, Quba ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka singgah dulu di Quba. Ya, maka dibangunlah masjid yang pertama, Masjid Quba itu. Karenanya Rasulullah setelah berada di Nabawi juga, di masjid sini Nabawi, beliau tetap ya sering sekali mengunjungi Quba. Kemudian nanti setelah itu kita foto-foto yang sana, dan tolong untuk diperhatikan mobil kita, ya nomornya, nanti parkirnya, karena pastinya di sana sangat padat sekali, banyak jamaah yang akan berkunjung ke sana.
Setelah itu artinya Bapak Ibu sekalian, saya melaksanakan kegiatan dan langsung di Masjid Kuba. Nanti bisa kembali ke bis, kita akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Jabal Uhud, ya, kemudian masih Kiblaten, kemudian nanti ayo ke Pasar Korma nggak? Ya ada pakai lihat kok. Pasar Korma, iya. Mau main mana? Main apa? Ya, ke Kebun Korma. Nanti kita akan ke Kebun Korma juga. Silakan mungkin bagi Bapak dan Ibu yang ingin beli korma, ya di sana di Kebun Korma. Sebetulnya Kebun Korma ini, Pak, bukan berarti korma yang dihasilkan. Ya, korma yang dijual itu bukan berarti korma yang dihasilkan di kebun itu. Biasa wae sama ngabibita orang Indonesia. Ya. Tuh, cenah orang mau beli kormana ke di kebona, padahal mah kormana ting di mana? Oh, ini pohon kurma. Sebelah kanan itu kebun kurma, Pak. Sebelah kiri juga itu kebun kurma. Sana tangkal kalapa. Iya. Kami sedang mencari tempat parkir untuk masuki wilayah Masjid Kuba. Andri. Soalnya ya teh isu 1.200, Kang Wongi. Andri. Yang di di 1.200 gitu. Andri, settingnya kemarin Andri teh.
lain. Pasti dia teh. Amun itu. Non, 3 bulan karet ingat apa? Sudah ketemu lagi. Sudah aku pesan sama Sufi. Di kami ke kebun tadi. Oh, ini lah kebun yang Ayo halal pesan. Ini sob. Kembali. Moto dulu, moto. Halal. Halal. Doreal. Haji nu kieu tadi. Doreal. Lagi selawi. Apa nu kering? Yang kering boleh, yang kering. Lebih enak yang kering. Iya ya, nu kering. Yang kering no awet. Yang kering gedenya. Iya. Lagi dasar. Bapak lu paramita. Aduh, lu paramita. Oh, tadi. Madinah ya. Astag, ngomong ke ngerti jedah. Lu kata. Kita sedang berada di perkebunan kurma. Kecamatan Kurma ada di sini. Nanti atuh mah nanti. Kari mah umum biasa ngambil konsep lo teh sekarang. Warung nu aya. Dicop ya. Bobo. Oh, berarti ya kan? 400 dicop ya. Alhamdulillah. Dikit. Kamu nanggung gitu dah. Udah beranak berapa Pak ininya? Ini. Dari mana Om? Laut Om? Laut saya minta Om. Lihat tuh. Oh, kayak kembangan. Tuh itu pentil Pak tuh. Pentil apa? Pentil eta teh ya. Horma. Pentil buta. Pentil buta. Ini pembimbing kita. Ya. Pembimbing kita. Ini Jamal sedang di kebun kurma Madinah. Al Kita dari Munawwaroh. Turki. Amunawaro mandi dia. Ada yang membeli korma ajwa, ada korma Eh, Ibu, lihat sini. korma rijal. Ah, ini mah nu tasbih. Mana lagi? Amunawaro. Abot kurma ini. Membeli korma ajwa, ada korma anbar, ada korma rijal, ada korma sukari. Raja minyak ini. Raja minyak gimana sekarang? Oh, kacau ya. Minyak kacau. Bahe. Minyak bahe. Minyak jalan Pak. Gas asin nih. Anak asanti. Dabatur top. Isi Bang, isi Bang. Baru. Isi Bang, isi Bang. Rombongan syuting kembali ke bus. Teruskan perjalanan. Ajwa atau kurma Madinah. Itu terkenal disebut dengan kurma Nabi, kurma Ajwa. Dan kurma Ajwa ini Rasul menyampaikan ada beberapa keistimewaan. Orang yang makan kurma Ajwa ya paling tidak dia 3 sampai 7 butir. Nah, orang itu akan terjaga ya dari keracunan. Dengan kata lain, kurma ajwa ini memberikan khasiat terhadap penyembuhan penyakit juga. Nah, kemudian juga banyak macam-macam kurma. Ada kurma ajwa tadi, kurma anbar, ada kurma sukari. Kurma sukari. Sukari itu gini Pak, Bu. Sukari itu artinya, itu bahasa Arab. Sukari itu artinya manis. Manis. Gitu. Tapi kalau tadi kata orang petugas di sana, kurma sukari itu adalah kurma rijal, ya itu
masih berbeda dengan kurma rijal yang aslinya. Ada kurma rijal asli. Dan bahkan ada dua, ada kurma rijal, ada kurma nisa. Kurma rijal untuk laki-laki, kurma nisa untuk perempuan. Itu ada. Itu tadi saya lihat nggak ada. Kayaknya itu adanya di pasar kurma yang kemarin waktu itu saya tunjukkan. Ya. Nah, silakan bapak-bapak yang mau beli. Ada lagi tadi yang namanya hajar jahanam. Pilih ayat nomor hajar jahanam, dijelaskan kalau bisa salah. Ya. Itu bisa salah. Ya, hajar jahanam. Hajar jahanam memang itu kan semacam ini batu, semacam batu, tapi itu memang panas. Dan ada apa istilahnya daya sensorik ya dari hajar jahanam itu. Tetapi lagi-lagi jangan salah makainya. Nah kan kalau hajar jahanam itu makan diinikan nanti dicelupkan ke air. Nanti yang dipakai bukan ininya, bukan batunya, tapi airnya yang hajar jahanam mencair di situ dipakai. Ya, dipakai bagi laki-laki. Ya, di mana ulah dina helm. Minum. Ulah dina helm. Ya gitu. Dina batangna. Ya aya nu salah, pas itu teh apal teh dina helm sapoting teh sare. Tempel. Nah, panas. Sapoting teh sare kepanasan. Cek kumaha cek pacaran, kumaha apa? Boro-boro kumaha. Nu aya nu sare panas. Saingeuna. Nah, itu Pak Jajal. Boleh pajarkan ke nanti sare lebih ke sapoting. Ya naon, naon panas. Perang Uhud terjadi pada tahun 4 Hijriah, yang mana terjadinya perang Uhud ini berlanjut tindak lanjut ya daripada perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Karena pada saat itu dalam perang Badar umat Islam dengan jumlah 300 orang sementara orang kafir 1000 orang. Nah itu orang kafir kejar-kacir dan kalah, ya digempur oleh pasukan Islam yang sekalipun jumlahnya sedikit. Nah maka mereka sakit hati, orang-orang kafir Quraisy, akhirnya mereka ingin melakukan ulang peperangan yang pada waktu dulu mereka kalah. Cuma tempatnya tidak di Badar lagi, tetapi di Uhud, ya di Uhud. Bapak sekalian, pada waktu dulu ketika perang Uhud, ini umat Islam pada saat itu sudah berada di depan mata kemenangan mereka. Karena walaupun memang jumlahnya sedikit, tapi tetap mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka dibantu dengan tentara malaikat, ya sehingga mereka kejar-kacir, ya dan pada saat itu ada pasukan kekuatan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ya ada yang menjaga satu daerah khusus di bukit yang ahli pemanah yang disebut dengan di sana Jabal Rumat. Nanti akan saya perlihatkan Jabal Rumat. Nah itu Jabal Rumat itu adalah gunung kecil sebagai pertahanan umat Islam. Para ahli pemanah adanya di situ. Ya. Luar biasa sekali strategi yang disampaikan yang diterapkan oleh Rasulullah dalam menggempur musuh itu sampai berlapis, 50 orang itu berlapis pertahanannya. Ya ini muncul, kemudian beda lagi, muncul berikutnya, naik, muncul berikutnya. Akhirnya orang kafir Quraisy tidak bisa berkutik dan mereka kalah pada saat itu. Namun ini Pak yang katakan jadi anti klimaks, bahwa ketika sudah seolah-olah mereka sudah yakin bahwa itu adalah menang, ya maka mereka orang-orang Muslim pada saat itu, para pejuang,
Ya, mereka tergiur dengan banyak rampasan perang. Akhirnya mereka turun dari pertahanan pemanah yang ada di Jabal Rumat, lalu kemudian mereka mengambil harta rampasan perang. Hal itu diketahui oleh musuh, oleh orang kafir Quraisy dari agak kejauhan. Artinya akhirnya mereka menyerang balik, menyerang balik, dan umat Islam kocar kacir, dan banyak di antara mereka yang gugur di medan Uhud. Jumlahnya kurang lebih ada 70 orang, dan mereka termasuk para penghafal Al-Quran yang 70 orang itu. Ya, gugur di medan Uhud termasuk Sayyidina Hamzah, paman daripada Rasulullah SAW. Itu gugur di medan Uhud. Bapak dan Ibu sekalian, karena memang di dalam satu hadis Rasulullah SAW ke Jabal Mahnet. Ini arahnya sama ke sini, tapi untuk saat ini dan sudah beberapa bulan untuk akses ke Jabal Mahnet ini ditutup. Hanya informasi saja, Pak. Ya, bahwa Jabal Mahnet yang disebut dengan Jabal Mahnet, jadi di daerah itu ada kekuatan magnet yang luar biasa. Ya, ada kekuatan magnet yang luar biasa, yang mana kendaraan-kendaraan yang melalui Jabal Mahnet ini, melalui alur ke Jabal Mahnet, maka kendaraan ini ketika dia berangkat, katakan dari sini menuju ke sana, ke depan, itu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, tetapi semakin lama dia berhenti. Padahal kecepatan yang tinggi. Contoh umpamanya ini, Pak. Umumnya kalau kecepatan 100 km per jam, itu mungkin bisa kita rasakan segitu kecepatannya. Tetapi ketika di Jabal Mahnet, kalau di dalam kilometer itu 100 km per jam, tapi semakin lama malah semakin pelan jalannya kendaraan. Karena memang ada kekuatan magnet yang semakin ke area pusat magnet, dia akan semakin berhenti. Itu, Pak. Tetapi sebaliknya, ketika kendaraan itu pulang, nanti kendaraan itu tidak dihidupkan mesinnya. Dia akan jalan sendiri, itu bahkan sampai 150 km per jam. Luar biasa. Itu karena ada kekuatan magnet. Yang disebut dengan Jabal Rumat, artinya gunung pertahanan para ahli pemanah. Itu namanya Jabal Rumat. Jadi pada waktu perang, orang-orang kafir Quraisy itu sebelah kita, banyak mereka di atas gunung itu, gunungnya seperti itu, Pak. Kemudian di situ ada, sekarang sudah dibangun masjid. Kalau waktu dulu masih tahun 2011, ini masih baru mulai pembangunannya. Sekarang sudah kelihatan bagus. Terus, nanti turun, ini kita turun dulu. Ustaz, nanti turun dulu sebentar, foto-foto. Ya, inilah Bapak dan Ibu sekalian, di sepanjang pegunungan yang ada di depan kita itu merupakan Gunung Uhud. Di sini terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Pada waktu dulu tahun 4 Hijriah terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Uhud sebagai upaya balas dendam orang kafir Quraisy dari peperangan Badar yang tahun 2 Hijriah yang dikalahkan oleh umat Islam. Ya, artinya umat Islam dengan gemilangnya mendapatkan kemenangan dalam peperangan Badar. Lalu kemudian orang kafir Quraisy ingin balas dendam, maka melaksanakan peperangan berikutnya, yaitu pada tahun 4 Hijriah dengan nama Perang Uhud. Inilah daerah Uhud, dan di depan kita tadi itu merupakan Jabal Uhud atau Gunung Uhud yang kelihatannya agak tanahnya merah-merahan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, tahun 4 Hijriah terjadi peperangan yang disebut dengan Perang Uhud sebagai upaya balas dendam orang kafir Quraisy dari peperangan Badar yang tahun 2 Hijriah yang dikalahkan oleh umat Islam. Ya, artinya umat Islam dengan gemilangnya mendapatkan kemenangan dalam peperangan Badar. Lalu kemudian orang kafir Quraisy ingin balas dendam,
maka melaksanakan peperangan berikutnya, yaitu pada tahun 4 Hijriah dengan nama Perang Uhud. Inilah daerah Uhud, dan di depan kita tadi itu merupakan Jabal Uhud atau Gunung Uhud yang kelihatannya agak tanahnya merah-merahan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Mana Uhudnya? Waktu itu mah waktu belum ini, itu mah zaman Abraha, Raja Abraha. Baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa nanti di suara ke sana. Kalau saya bicara nanti di suara ke sana. Bisa. Terjadi perang Uhud ya tahun 4 Hijriah. Dan di situ ada 50 orang ahli pemanah dari para sahabat Rasulullah SAW, dan bahkan mereka juga orang-orang yang hafal Al-Quran. Mereka ya berjuang, berperang di jalan Allah, mempertahankan Islam lillahi kalimatillah. Mereka dengan 50 orang itu dengan gigihnya mempertahankan gempuran dari orang kafir, ya, sehingga ya mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun karena beberapa hal, akhirnya mereka yang sudah berada di tangan kemenangan umat Islam, namun karena banyak para sahabat yang turun dari pertahanan Jabal Rumat ini karena mengambil harta ghanimah yang sangat banyak, akhirnya strategi berbalik oleh orang-orang kafir pada saat itu. Melihat keadaan umat muslim seperti itu, akhirnya mereka menyerang balik, ya, menyerang balik ya kekuatan Islam yang memang seolah sudah di atas tangan. Bahkan lebih ironisnya adalah banyaknya umat Islam, para syuhada yang gugur di medan Uhud. Bukan hanya itu, lebih jauh lagi, mereka yang gugur itu adalah para sahabat-sahabat Rasulullah yang hafal Al-Quran, ya, yang hafal Al-Quran. Maka ini meninggalkan satu kesedihan yang luar biasa bagi Rasulullah SAW. Pada waktu itu maka teruslah berlangsung zaman berputar, dan akhirnya sampailah genap 1 tahun. Sampailah genap 1 tahun terjadi peristiwa peperangan Uhud. Kemudian Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan para sahabat. Kata Rasul bahwa terjadi satu peristiwa yang luar biasa, dan kepedihan yang luar biasa bagi kita adalah peperangan di Uhud yang sekarang sudah genap 1 tahun. Kalau dalam bahasa agama 1 tahun itu namanya haul. Bahasa agama 1 tahun itu namanya haul. Genap 1 tahun namanya haul. Iya. Lamun cek orang lembur mah haul. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW dengan genap 1 tahunnya terjadi peristiwa perang Uhud. Akhirnya Rasul menyampaikan, karena itu kalian silakan untuk berdoa secara khusus dan ziarah ke makam syuhada Uhud. Gitu Pak. Silakan berdoa dan ziarah ke makam syuhada Uhud. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari satu informasi yang Rasul sampaikan seperti itu, maka para ulama mengambil dalil, mengistinbat dalil bahwa adanya haul yang biasa dilaksanakan oleh umat Islam, eta dalilnya eta. Gitu. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan kepada para sahabat ya untuk berziarah ke makam para syuhada Uhud dan sampaikan doa untuk mereka. Oleh karenanya itu ya para ulama menyampaikan beristinbat bahwa itu adalah dalil tentang haul. Dalil tentang haul.
Iya, haul. Haul, itu bahasa Arabnya haul. Ya, baru tentang haul. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sebetulnya amalan-amalan yang kita lakukan itu pada dasarnya ada ininya, ada sejarahnya, ada tuntunannya. Ya, di situ ada di atas Pak. Dari yang pintu ini itu atas itu kelihatan ada 2 kiblatnya. Cuma tidak di bawah, diabadikannya di atas. Kiblat anu. Kalau kita naik ke sana, kalau masuk sana itu akan ketahuan kelihatan. Tapi karena ini mohon maaf, mungkin kita tidak. labbaik
Al-Quran didengar oleh malaikat yang sangat agung yaitu Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan untuk Nabi yang sangat agung Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan pada malam yang sangat agung yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan pertama kali dalam gua Hira, kota yang sangat agung Makkah Al-Mukarramah. Al-Quran untuk umat yang sangat agung Nabi Muhammad SAW. Al-Quran hidayah bagi kita. Al-Quran cahaya bagi kita. Al-Quran keberkahan bagi kita. Al-Quran obat bagi kita. Jemaah sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, Inna lillahi ahdina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya peperangan di zaman Abu Bakar, banyak dari kalangan para sahabat penghafal Al-Quran gugur di medan peperangan. Ketika melihat hal tersebut, para sahabat takut akan hilangnya Al-Quran. Dengan hilangnya para penghafal Al-Quran, dari sinilah Umar bin Khattab radhiallahu anhu memberikan ide kepada Abu Bakar untuk dituliskan Al-Quranul Karim. Pertama Abu Bakar menolaknya, tapi karena melihat maslahat yang ada, beliau pun menyetujuinya. Dari sinilah mulai dituliskan Al-Quran 30 juz. Dan jemaah sekalian, ketika itu belum ada kertas seperti zaman sekarang ini. Ditulislah Al-Quran dari dada para sahabat, di atas tulang-tulang, pelepah pohon dan lain sebagainya. Kemudian datang khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiallahu anhu. Dan Bapak Ibu, pada zaman Utsman, wilayah kaum muslimin sangat luas. Para sahabat menyebar ke seluruh penjuru dunia. Terjadi perselisihan Bapak Ibu. Pada zaman Utsman terjadi perselisihan dalam membaca Al-Quranul Karim. Ketika melihat hal tersebut, Utsman bin Affan radhiallahu anhu memiliki inisiatif untuk menyatukan Al-Quranul Karim. Dari sinilah beliau mengumpulkan Al-Quran yang dituliskan pada zaman Abu Bakar. Kemudian beliau menjadikan satu kitab mushaf Al-Quranul Karim. Beliau menggandakan Al-Quran tersebut. Kemudian beliau menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Di antaranya Kufah, Basrah, Syam, Makkah dan Madinah. Bapak Ibu jemaah sekalian, 4 nuskah yang lain hilang, yang ada tinggal di kota Madinah. Ketika datang zaman Turki Utsmani, ibu kota negara ketika itu Istanbul. Dan Bapak jemaah sekalian, Al-Quran yang ada di Madinah dipindahkan ke Istanbul. Bapak Ibu, sampai sekarang Al-Quran asli yang ada, Al-Quran asli yang dinisbatkan pada zaman Utsman ada di Istanbul, Turkiya. Di depan kita ini Bapak Ibu fotokopiannya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah Al-Quran tertua yang ada sampai sekarang, yang umurnya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan Bapak jamaah sekalian, inilah Al-Quran yang dinisbatkan pada zaman Utsman. Bapak Ibu, Anda bisa melihat bagaimana bentuk Al-Quran dahulu. Tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya, tidak ada nomor ayatnya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tahu sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang ahli bahasa Arab, dan mereka bisa membaca huruf tanpa titik, tanpa harokat.
ketika banyaknya non Arab yang masuk Islam pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diperintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan titik pada huruf tersebut. Tujuannya apa? Agar mereka bisa membaca Al-Quran, agar Al-Quran bisa ditadabburi. Dan Bapak Ibu, beginilah sejarah sampai sekarang Al-Quran ada titiknya, ada harokatnya. Dan Bapak Jemaah sekalian, inilah perjuangan sahabat Nabi dalam menjaga Al-Quranul Karim. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah sendirilah yang menjaganya. Dan Bapak Jemaah sekalian, Anda bisa melihat berapa banyak orang yang ingin merubah Al-Qur'an, yang menambah Al-Qur'an, mengurangi Al-Qur'an, membuat misalnya tidak ada yang mampu. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, karena Allah sendirilah yang menjaganya. Dan Bapak Jemaah sekalian, kita akan melihat lebih lagi manuskrip Quran yang lainnya yang umurnya ratusan bahkan sampai ribuan tahun yang lalu. Silakan. Beliau membuat Al-Quran ini dari potongan kayu. Bapak Ibu, Anda bisa melihat sampul Al-Quran ini dari kayu. Kertasnya semua dari kayu. Tintanya Bapak Ibu, tintanya dari getah pohon. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, Al-Quran ini umurnya lebih kurang 200-an tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, Al-Quran ini dikatakan beratnya bisa mencapai 154 kg. Panjangnya lebih kurang 140 cm, lebarnya 80 cm. Bapak Ibu jemaah sekalian, Ghulam Muhyiddin, penulis Al-Quran ini, mewakafkan Al-Quran ini untuk Masjid Nabawi. Bapak Ibu bayangkan berapa waktu yang beliau habiskan semenjak menulis Al-Quran sampai beliau bawa ke kota Madinah. Bayangkan Bapak Ibu, beliau membawa Al-Quran dari Afghanistan sampai ke kota Madinah dengan perjalanan darat. Beliau membawanya dengan onta. Dan Bapak Ibu jemaah sekalian, ini perjuangan yang luar biasa. Dan Bapak jemaah sekalian, beginilah orang-orang dahulu terhadap Al-Quran. Mereka menghabiskan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk Al-Quran dan Bapak jemaah sekalian, kita akan melihat lebih lagi. Dan Bapak jemaah sekalian, kita langsung ke ruangan panorama. Silakan. في قدر الصحراء على رجل أمي من قريش أنزلت الرسالة الأخيرة من السماء إلى الأرض فتغير معها مجرى التاريخ إلى يوم berhala-berhala. حول البيت العتيق. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah batu, mereka menyembah pohon. Mereka lebih mempercayai perdukunan. Dan Bapak Ibu, ketika itu didirikan Raja Lela, Anda bisa melihat dari manusia Bapak Ibu jemaah sekalian. Tidak ada keamanan dalam kehidupan mereka. Kezaliman Raja Lela, pembunuhan, pembantaian, perampokan dan lain sebagainya. Yang buat menindak Bapak Ibu jemaah sekalian. Nur jamali badan
كأس الصفا وطاب وفد الحنان يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله